ternyata kekuatan berikutnya dari berserah itu, dia itu sebagai jalan yang akan mengantarkan kita kepada inner peace. Dan dia kunci untuk membuat kita terus bertumbuh. Kadang-kadang yang membuat kita galau, yang membuat kita kemerungsung, yang membuat kita rungsing, yang membuat kita banyak ruwetnya dalam hidup, saat kita kehilangan kunci ini, surrender ini teman-teman sekalian. Bahkan kalau dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dahsyat banget tuh. Kata Rasulullah, barang siapa yang memang bertawakal kepada Allah, barang siapa yang memang berserah bulat kepada Allah, maka hamba itu, kata Nabi, akan mendapati tiga hal. Yang pertama, ditunjuki. Yang kedua, dicukupi. Yang ketiga, dilindungi. Coba teman-teman direnungi ya, Bapak Ibu. Coba kita renungi. Bukankah tiga yang paling kita butuhkan? Iya nggak sih? Ada nggak yang lebih kita butuhkan dibandingkan tiga ini? Ini yang paling kita butuhkan ini. Yang pertama kita butuh ditunjuki jalan-jalan terbaik, diberikan petunjuk. Bener nggak? Karena mau sepinter apapun kita, kalau Allah nggak ngasih kita petunjuk, kalau Allah nggak ngebuka jalan, kalau Allah nggak memberikan kita ilham gitu, petunjuk yang terbaik, kita susah, salah arah, bisa nyasar. Bahkan tadi jangan-jangan kita bergerak ke arah yang marah mencelakakan, naudzubillah. Jadi kita sangat butuh ditunjuki. Yang kedua kita juga butuh dicukupi. Jadi ini tiga efek yang dahsyat menurut saya. Saat seorang hamba itu mengakses state of surrender. Ditunjuki, yang kedua dicukupi. Yang kita butuhkan tuh cukup kok, bukan banyak. Buat apa banyak tapi kalau nggak ada yang cukup? Betul nggak, Bapak Ibu? Kira-kira penting mana, banyak atau cukup? Coba saya mau nanya. Anda punya banyak, tapi nggak ada yang cukup. Itu gimana? Sepatu banyak sih, tapi nggak ada yang cukup. Baju banyak, tapi nggak ada yang cukup. Itu barokahnya hilang namanya. Makanya kalimatnya itu dicukupi. Bahkan ayat Qur'annya ada. Quran surat At-Tolak itu yang ayat ketiga. Yang sangat populer. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan dicukupi. Allah akan mencukupi keperluannya. Nah ini. Dan yang ketiga, dilindungi. Teman-teman. Ini juga kita butuhkan. Aduh, di zaman yang makin kesini, makin kesana, kita sangat butuh dijagain sama Allah. Kita sangat butuh ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Kalau Allah nggak jagain kita, termasuk ngejaga iman, ya, ngejaga pikiran kita dari syubhat-syubhat yang itu bisa merusak akidah. Perang pemikiran itu sangat nyata sekarang. Ghazul Fikr itu ya. Dulu itu beberapa tahun yang lalu, kayaknya sebagian besar lah ya, hampir semua rakyat Indonesia dukung Palestina. Kayaknya nggak ada satupun yang dukung Israel gitu. Tapi hari ini karena tadi ya dahsyatnya Ghazul Fikr, ada loh pembela-pembela Israel. Orang-orang yang mungkin buta pikirannya dan mata hatinya, atau mungkin belajar sejarahnya kurang jauh gitu. Nah, jadi kita anak keturunan kita perlu minta kepada Allah agar ditunjuk, dilindungi gitu. Karena kalau nggak dilindungi sama Allah, naudzubillah, kita tuh melencengnya itu bisa bisa parah gitu. Itulah kenapa setiap hari minimal 17 kali kita tuh minta ditunjuki ihdina siratal mustaqim. Minimal 17 kali sehari. Gitu teman-teman. Ya. Jadi itu efeknya. Nah, ini hadis ini saya buka nih. Kata Rasulullah, beliau bersabda, jika seseorang keluar rumah kemudian dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Itu ungkapan surrender yang sedemikian indah.
doa yang kita semua hafal. Nah, ini aja menjadi bukti bahwa surrender itu adalah upaya aktif karena doa ini kita baca saat kita mau keluar rumah, bukan saat kita mau tidur. Betul ya? Kata Rasulullah, kalau seseorang keluar rumah lalu membaca, mengungkapkan surrendernya ini, maka hudita wa kufita wa uqita. Jadi wa wukita. Jadi dia itu akan diberikan petunjuk, dia itu akan dicukupi dan dia itu akan dilindungi, dijaga. Bahkan setan pun pergi dari dirinya. Dahsyatnya ungkapan surrender ini kawan-kawan sekalian. Ini kekuatan yang luar biasa dahsyat kalau menurut saya. Betul ya? Nah, lalu apalagi efek berikutnya dalam beberapa keterangan yang lain. Ternyata kekuatan dari surrender itu dia bisa memudahkan yang sulit dan melapangkan yang sempit. Ya, karena Allah berfirman, "Iyansurkumullahu fala ghalibalakum wa iyakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Kalau Allah udah nolong kita, nggak ada lagi yang bisa menghalangi kita. Begitu pula sebaliknya. Tapi kalau Allah nggak nolong kita, siapa lagi yang mau nolong kita? Dan kalau Allah udah nolong, yang sulit tuh jadi mudah, yang sempit tuh jadi lapang. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin itu surrender. Ya, ini dahsyatnya ya, hebatnya kekuatan dari berserah kepada Allah. Apalagi efek lainnya tadi udah saya bahas. The path to inner peace. Orang yang berserah kepada Allah tuh tenang gitu. Menghadirkan ketenangan. Dan demi Allah, di zaman seperti sekarang ini, ketenangan itu rezeki yang begitu mahal. Betul ya? Banyak orang sekarang merasakan kecemasan yang teramat sangat. Kesedihan yang begitu dalam. Dan yang akan menenangkan itu adalah saat kita mau berserah kepada Allah. Gitu teman-teman.